As long as Anda tidak punya kepentingan, Anda mungkin bisa bersuara garang. Tapi begitu Anda punya kepentingan, Anda diam saja, keep silent. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan uber sesuatu yang sudah pernah kita uber, yaitu soal Pertamina. Beberapa waktu yang lalu kita uber soal Pertamina yang mau dijual. Lalu kemudian saya juga pernah interview sama Marwan Batubara dari IRES, Indonesia Resource Center, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sangat concern dengan soal-soal migas ini. Pernah mengkritik keras misalnya divestasi Indosat dan juga rencana untuk privatisasi Pertamina melalui anak perusahaan atau subholding. Nah, ini ada berita yang ya memang sudah beberapa hari yang lalu tetapi penting tetap dibahas, yaitu mengenai gugatan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Menarik ini ya. Seperti dilansir oleh CNBC, heboh Serikat Pekerja Pertamina gugat Erick Thohir. Ada apa? Jakarta, CNBC Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, PSPPB, organisasi yang menaungi 19 serikat pekerja di lingkungan PT Pertamina Persero, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan PT Pertamina Persero. Dalam rilis yang dikutip CNBC Indonesia Rabu 22 Juli yang lalu ya, FSPPB, bukan PSBB, kalau PSBB pembatasan sosial berskala besar. Ini Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, menilai Erick dan direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina. Gugatan perbuatan melawan hukum itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui pendaftaran online e-court Senin, ya, beberapa hari yang lalu ya, 20 Juli 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. FSPPB menunjuk firma hukum Sihaloho dan Co sebagai kuasa hukum. Kepala Bidang Media FSPPB, Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa mengatakan, Kapten ini mungkin karena kapten kapal mungkin ya, karena ada perusahaan Pertamina yang memang membawa BBM itu dengan kapal-kapal ya. Pada Juni 2020 lalu, Erick menerbitkan keputusan tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan direksi Pertamina. Hal itu diikuti dengan surat keputusan Direktur Utama Pertamina tentang struktur organisasi dasar Pertamina dalam kurung Persero yang ditandai dengan pembentukan 5 subholding Pertamina. Nah, subholding inilah yang kemudian akan dijual-jualin. Konon begitu ya. Memang strateginya adalah Pertamina tetap induk, tetapi induk tersebut tidak mengerjakan apa-apa lagi kecuali manajemen aset mungkin. Sementara operasional itu sudah di subholding. Subholding inilah yang rantainya dari hulu ke hilir yang kemudian akan diprivatisasi. Konon begitu skenarionya. Menurut Marcelus, sebagai perwakilan seluruh serikat pekerja di lingkungan Pertamina, FSPPB tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Padahal penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan perubahan bentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memperhatikan kepentingan karyawan yang diwakili serikat pekerja sebagaimana diatur hukum dan perundang-undangan. Ya, ini kita bicara tentang azas-azas pemerintahan yang baik ya, AUPB. Jadi harus transparan, harus partisipatif, yaitu azas umum yang diakui oleh dunia ini. Jadi kita kalau mau menerapkan good governance dan clean government
haruslah melibatkan partisipasi, haruslah transparan, terutama partisipasi segenap stakeholder ya. Jangan main kuasa saja ya, mentang-mentang berkuasa lalu kemudian mengambil keputusan seenaknya, tidak boleh begitu. Pengurus bidang hubungan industrial dan hukum FSPPB Dedi Ismanto mengatakan, keputusan Erik dan Direktur Utama Pertamina di atas tidak hanya merugikan pekerja karena jabatan, hak, kewajiban, dan status kepegawaian yang berubah, keputusan itu juga mengakibatkan peralihan keuangan dan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai Pertamina Persero berubah kedudukannya menjadi dikuasai anak-anak perusahaan Pertamina Subholding. Ya, pekerja yang tadinya kan bangga itu kerja di mana? Pertamina. Tapi dengan subholdingisasi ini mereka bukan lagi pekerja Pertamina, tapi pekerja anak perusahaan Pertamina yang pastinya nanti akan berbentuk perseroan juga. Ya. Dan bukan BUMN, tapi anak perusahaan BUMN ya. Itu sudah mengubah status sesungguhnya karyawan dari karyawan BUMN menjadi karyawan anak perusahaan BUMN. Jadi signifikan perubahannya, wajar kalau mereka mempermasalahkan ini. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah anak-anak perusahaan Pertamina itu akan diprivatisasi atau denasionalisasi dalam waktu dekat ini, ujar Dedi. Jadi privatisasi itu menjadikan perusahaan menjadi privat ya. Walaupun mayoritas saham tetap dipegang Pertamina, tetapi ada kepesertaan dari unsur-unsur lainnya, swasta termasuk swasta asing. Ia menjelaskan, jika semua skenario Erik dan Direktur Utama Pertamina itu berjalan, maka negara akan berbagi kekuasaan dengan swasta, termasuk investor asing, dalam seluruh rantai usaha Pertamina, mulai dari hulu, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hingga pasar keuangan. Dalam hal ini, kedaulatan energi nasional dipertaruhkan. Kuasa hukum FSPPB Janses Sihaloho dari firma hukum Sihalo & Co mengatakan, privatisasi subholding Pertamina jelas sangat berdampak bagi masyarakat luas. Penentuan harga BBM dan LPG misalnya, ya, tidak lagi akan mempertimbangkan daya beli masyarakat luas. Bisa iya, bisa tidak ya. Karena sesungguhnya penguasaan negara itu tidak hanya pada kepemilikan, tapi juga pada kewenangan untuk menentukan regulasi. Salah satunya adalah penentuan harga. Jadi harga itu bukan ditentukan oleh Pertamina sendiri, tapi ditentukan oleh pemerintah. Karena Pertamina adalah perseroan atau perusahaan ya. Tapi nanti kita lihat, apakah saya termasuk orang yang setuju kalau ada privatisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta menggunakan sumber daya alam, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran konglomerat, ya, tapi kemakmuran rakyat. Karena status kepemilikannya sudah berubah, kebijakan tidak lagi murni ditentukan negara, pasti akan dipengaruhi kepentingan pemegang saham lainnya, termasuk investor asing, kata Janses. Nah, disinilah sebenarnya akan terjadi conflicting, Sobat Era sekalian. Kenapa? Karena investor itu pasti berpikir tentang keuntungan, paling tidak penguasaan yang strategis. Sementara karena ini adalah sumber daya alam yang strategis, maka seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau misalnya Pertamina menjual BBM dengan harga yang sama di seluruh Indonesia, wajar. Tapi begitu investor asing masuk atau swasta masuk, ya mereka tidak mau menjalankan fungsi-fungsi sosial seperti itu, atau fungsi untuk mendistribusikan kesejahteraan, atau fungsi melindungi segenap bangsa sebagaimana pesan konstitusional ya. Jadi mereka akan berpikir ya ambil di tempat-tempat untung saja ya. Menurut dia, proses privatisasi subholding Pertamina yang diawali dengan keputusan Menteri BUMN dan keputusan Direktur Utama Pertamina tentang struktur organisasi dasar PT Pertamina Persero ditengarai kuat memanfaatkan celah hukum pada pasal 77 Undang-Undang BUMN. Pasal tersebut secara tegas melarang induk perusahaan BUMN, perusahaan Persero tertentu termasuk Pertamina untuk diprivatisasi. Jadi pasal 77 itu memang ada larangan-larangan privatisasi.
Ya, termasuk sebenarnya mereka yang menggunakan sumber daya alam atau mengeksploitasi sumber daya alam. Namun terhadap anak perusahaan persero BUMN, pasal itu memiliki makna ambigu dan multitafsir sehingga membuka peluang untuk diprivatisasi. Karena dia jadi anak perusahaan, bukan lagi jadi BUMN. Kira-kira begitu ya. Jadi BUMN-nya dilarang untuk diprivatisasi. It's okay. Kita bikin anak perusahaan BUMN, subholding. Maka dia tidak tunduk kepada ketentuan bahwa BUMN dilarang privatisasi. Karena yang diprivatisasi itu adalah anak perusahaannya, bukan BUMN-nya. Pinter juga ya. Namun terhadap anak perusahaan persero BUMN, pasal itu memiliki makna ambigu dan multitafsir sehingga membuka peluang untuk diprivatisasi. Karena itu, pada Rabu 15 Juli lalu, FSPPB mengajukan uji material terhadap pasal 77 Undang-Undang BUMN ke Mahkamah Konstitusi. Jadi rupanya main juga ke Mahkamah Konstitusi, main juga pengadilan, ya, perbuatan melawan hukum, pengadilan negeri. FSPPB mengimbau, sekalipun pasal 77 Undang-Undang BUMN memiliki celah hukum, sudah seharusnya para pengambil keputusan di negara ini tidak memanfaatkannya untuk swastanisasi BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Benar juga cara berpikirnya FSPPB ini ya. Sudah seharusnya kita semua, apalagi pejabat negara, ikut menjaga kedaulatan energi nasional demi anak cucu. Bukan justru memanfaatkan celah-celah hukum demi kepentingan tertentu, kata Marcelus menegaskan. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga menilai gugatan itu keliru. Ya pasti dia bilang keliru, nggak mungkin gugatan itu benar ya, karena dia mewakili kepentingan yang berbeda. Menurut dia, ada sejumlah kesalahan mendasar dalam gugatan yang dilayangkan oleh FSPPB. Itu absurd banget gugatannya. Bahasanya banget ya. Mereka membicarakan IPO, padahal belum ada IPO ya, Initial Public Offering. Apa yang mau digugat? Masa yang mau digugat itu yang akan? Kan aneh. Akan kok yang digugat? Barangnya saja belum ada, kok sudah digugat? Ujar Arya dalam keterangannya kepada wartawan hari ini. Ini aneh juga menurut saya ya. Justru karena belum terjadilah digugat, agar tidak terjadi. Kalau sudah terjadi kan mana bisa digugat lagi. Misalnya initial public offering sudah terjadi, lalu mau digugat, ya berat. Jadi memang hukum itu ada 3 aspek yang penting putusannya. Aspek kemanfaatan, aspek keadilan, dan aspek kepastian hukum. Jadi kalau misalnya menggugat sesuatu dan kemudian ketika dimenangkan tidak bisa dikembalikan lagi, ya nggak ada gunanya. Karena itu, sebelum tindakan hukum lebih lanjut itu dilakukan, memang lebih baik melakukan langkah preventif, ya, prevention. Sehingga kalau memang nanti MK memutuskan tidak boleh di IPO kan, ya, initial public offering kan, maka upaya-upaya itu stop. Tidak terjadi kerugian 2 kali, karena kita tahu bahwa untuk menuju ke arah initial public offering, penawaran saham itu ya, maka banyak sekali dana yang harus dikeluarkan, termasuk penggunaan konsultan-konsultan ya, konsultan keuangan, konsultan hukum dan lain sebagainya, termasuk juga pemeringkatan rating dan lain sebagainya ya. Kemudian terkait kepemilikan, Arya bilang kalau aset maupun komponen-komponen lain masih dimiliki Pertamina, pun dengan aset yang dimiliki anak-anak perusahaan Pertamina. Itu bukan hal yang baru ya, dari dulu sudah namanya aset anak perusahaan kan dimiliki oleh Pertamina. Apakah mereka lupa kalau anak perusahaan Pertamina sangat banyak? Lalu anak usaha itu asetnya milik siapa? Iya, milik Pertamina, bukan milik anak perusahaannya asing. Kan anak perusahaan Pertamina sahamnya dimiliki Pertamina, kata Arya. Ya memang dimiliki oleh Pertamina asetnya, tapi jangan lupa yang dipermasalahkan adalah eksploitasi sumber daya alamnya. Jadi bukan alat-alatnya, bukan asetnya, tapi eksploitasi sumber daya alamnya yang harusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terpaksa kemudian dibagi untuk kepentingan swasta. Karena swasta ingin untung kalau dia melakukan investasi, kan begitu. Tidak mungkin investasi mereka mau rugi. Paling tidak win-win solution kan. Di sini butuh uang untuk reinvestasi misalnya, alat-alat atau apapun. Sementara asing butuh menanamkan modal karena mengharapkan keuntungan. Padahal
yang digarap itu, dieksploitasi itu adalah sumber daya alam, yaitu bahan bakar yang non-renewable, yang nggak bisa diperbaharui. Jadi soalnya di situ bukan soal barang-barang rongsokannya, ya. Bukan kilang-kilangnya. Itu kan cuma sarana, tapi BBM-nya itu yang paling penting, ya. Oke. Makanya saya bilang absurd, apalagi urusan struktur organisasi dan sebagainya mungkin, ya. Tidak ada karyawan yang dirugikan, apalagi kalau katanya susunan kepengurusan nggak ada konsultasi sama pekerja. Kan lebih absurd lagi. Emang siapa yang karyawan punya hak menentukan siapa yang direksi selanjutnya? Bahasanya. Emang karyawan punya hak menentukan siapa yang direksi selanjutnya? Wah, kalau ini main kekuasaan dia. Memang iya. Yang menentukan direksi, ya, itu adalah Kementerian BUMN yang memegang saham 100% karena mewakili kepentingan negara, bukan karena punyanya Menteri BUMN, ya. Tetapi yang harus dipahami juga, kalau kita bicara tentang good corporate governance, GCG, kita bicara tentang prinsip transparansi, ya, tata kelola perusahaan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap pengambilan keputusan itu tidak ada salahnya terbuka dan partisipatif. Jadi, tidak hanya bicara tentang kekuasaan. Kalau kita bicara tentang kekuasaan, bikin undang-undang, ngapain pakai partisipasi? Langsung saja main ketok palu antara presiden dan DPR. Toh mereka yang berkuasa. Jadi dalam negara ini kita tidak hanya main kekuasaan, tapi juga bagaimana kita melihat partisipasi masyarakat. Tapi yang paling penting adalah konsep yang benar tentang privatisasi sumber-sumber daya alam, ya, perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Jadi mengada-ada juga. Jadi kita siap aja dengan gugatan mereka, karena kita tahu pasti bisa kita kalahkanlah. Karena absurd dan aneh, lucu juga, ya, kata Arya. Luar biasa, ya, orang ini. Kalau menanggapi memang begitu, ya, caranya. It's okay lah, mungkin memang gaya bahasa atau teknik berkomunikasinya, ya. Sementara itu, Fajriya Usman selaku Vice President Corporate Communication Pertamina menjelaskan, sebagai BUMN, seluruh kebijakan Pertamina harus mengacu pada arahan pemegang saham. Dalam hal ini Menteri BUMN yang mewakili pemerintah. Pemerintah memegang ini karena dia mewakili negara. Negara itu kita semua, ya. Jadi sebenarnya kita juga berhak untuk tahu. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, manajemen Pertamina senantiasa mempertimbangkan aspek strategis, prosedur, termasuk seluruh aset perusahaan serta pekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ujar Fajriya dalam keterangannya hari ini. Fajriya menegaskan bahwa restrukturisasi Pertamina telah sesuai dengan keputusan pemegang saham sebagaimana yang tertuang dalam buku putih dan roadmap transformasi BUMN. Selain itu, dia memastikan bahwa proses dijalankan secara prudent serta profesional, sejalan dengan undang-undang maupun regulasi yang ada. Ya nggak apa-apa, ya. Tapi kan kita akan uji apakah roadmap BUMN itu benar dalam kacamata konstitusi. Nanti akan terlihat dalam putusan MK. Karena kan ada gugatan terhadap pasal 77 itu akan terjawab di sana. Apakah boleh dibuat subholding anak-anak perusahaan yang kemudian dijual-jualin gitu, ya. Kalau MK mengatakan boleh, ya berarti itu adalah tafsir pasal 33 yang baru, yang saya kira pemahamannya berbeda dengan apa yang saya pahami. Bahkan dengan langkah tersebut, pemerintah berharap Pertamina dapat mengembangkan bisnis dengan lebih agresif sehingga dapat meningkatkan kontribusi perseroan ke pemerintah. Nah, ini lagi-lagi perspektif, ya. Jadi yang namanya BBM, ya, yang namanya sumber daya alam, yang namanya bahan bakar minyak itu, ya, setelah diolah tentunya, itu sesungguhnya yang dipentingkan untuk apa? Dia sebagai sebuah barang strategis, ya, ataukah dia barang komersil? Nah, ya kan? Kalau dia barang komersil, maka dia bisa dijual kemana-mana, di tempat yang menguntungkan untuk dijual. Tapi kalau dia barang strategis, bagian dari tafsir pasal 33 untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat, maka dia tidak boleh diperlakukan hanya sekedar seperti komoditi, ya, yang bisa diperjualbelikan, di mana yang untung dia jual, rugi nggak mau jual. Bayangkan,
kalau Pertamina tidak mau mendistribusikan BBM ke Papua sana ya, karena dianggap ongkosnya mahal. Saat ini Pertamina fokus menyukseskan restrukturisasi untuk dapat meningkatkan kinerja operasional maupun finansial, kata Fajriya. Adapun terkait dengan pekerja, menurut dia, Pertamina memaksimalkan pemberdayaan pekerja dengan memastikan status kekaryawanan seluruh pekerja Pertamina tetap sama dengan perlindungan terhadap hubungan kerja serta hak-hak normatif pekerja, seperti ketentuan perusahaan dimanapun mereka ditugaskan, baik di induk usaha maupun subholding. Barangkali fasilitasnya sama, tapi statusnya berbeda. Ya. Kenapa? Kalau tidak ada subholdingisasi, mereka menjadi karyawan BUMN, karyawan Pertamina, perlindungannya lebih kuat. Tapi kalau sudah menjadi karyawan anak perusahaan, ya tentu beda lagi, status mereka bukan BUMN ya. Pertamina memastikan seluruh proses bisnis Pertamina berjalan baik, guna memastikan layanan kepada publik tetap berjalan. Manajemen dan pekerja juga tetap fokus untuk bekerja dan melakukan inovasi untuk menghadapi tantangan ke depan dan mewujudkan inovasi membanggakan dan target achievement seperti Fortune 100 dan Green Energy, ujar Fajriya. Ya, memang persoalan terbesar di Pertamina ini adalah so long time dia menjadi perusahaan dalam tanda kutip sapi perah. Ya, ada oknum-oknum, ada pihak-pihak yang selama ini nyaman dengan bisnis Pertamina. Contohnya adalah impor BBM. Harga impor lebih tinggi dibandingkan harga jual, sehingga subsidi meningkat. Salah satu contohnya begitu. Dan ada pemain-pemainnya. Ya, padahal jarak tempuhnya dekat saja, Singapura, Indonesia, misalnya begitu. Jadi kalau kita lebih dalami, ada orang-orang tertentu yang sudah bermain minyak ini lama. Dan itu berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik tentunya. Menjadi cukong-cukong politik. Dan mereka inilah yang barangkali bisa mempertahankan seseorang tetap bertahan di Pertamina atau tidak. Ya, salah satu spekulasinya, tapi saya juga tidak tahu ya. Direktur utama Pertamina hebat, nggak bisa diganti. Barangkali juga banyak gitu yang membackupnya ya, sehingga seorang menteri Erick Thohir pun barangkali belum bisa menggantinya. Mungkin ya, namanya spekulasi ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah sesungguhnya bagaimana memperbaiki Pertamina ini. Adakah cara lain misalnya, instead of mengadakan subholdingisasi? Katakanlah kalau tujuannya adalah menumbuhkan iklim usaha yang baik, good corporate governance. Saya kadang-kadang terus terang sobat era sekalian, separuh percaya dengan Menteri BUMN kalau dia tidak punya kepentingan, tapi separuhnya juga menganggap dia punya kepentingan. Kadang-kadang begitu ya, karena dia pebisnis ya. Ya paling gampang ketika persetujuan rancangan undang-undang Minerba tidak bersuara sama sekali. Padahal kalau tidak ada undang-undang yang baru itu yang akan diuntungkan BUMN. Karena tambang-tambang raksasa termasuk Adaro itu akan kembali kepada negara dan kemudian akan dikelola oleh BUMN sebagai first option. Sekarang balik lagi ke para konglomerat tambang tersebut. Jadi as long as Anda tidak punya kepentingan, Anda mungkin bisa bersuara garang. Tapi begitu Anda punya kepentingan, Anda diam saja, keep silent. Kira-kira begitu. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah saya ingin mengemukakan satu perspektif yang saya kira sudah saya kemukakan. Jadi kalau kita membaca pasal 33 itu harus satu kesatuan. Yaitu ayat 2 ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke. Dan penguasaan itu kalau dalam perspektif BUMN pengelolaan. Karena penguasaan yang lainnya dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Membuat kebijakan, membuat regulasi dan lain sebagainya. Tapi pengelolaan BUMN. Oke. Ya. Dan pengelolaan yang paling efektif memang kalau sahamnya 100%. Tapi 51% saham juga efektif juga untuk kontrol. Apalagi pemerintah ada saham berwarna. Cuma masalahnya adalah ayat 3 mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi yang saya simpulkan adalah ada cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. MK kemudian menafsirkan penting dan menguasai hajat hidup sebagai satu kesatuan kumulatif,
penting walaupun tidak menguasai hajat hidup, tidak penting tapi menguasai hajat hidup. Itu semua harus dikuasai oleh negara. Tapi kita harus kaitkan, ada BUMN yang mengerjakan atau mengeksploitasi sumber daya alam, ada yang bukan sumber daya alam. Nah, saya berpendapat, kalau yang mengelola sumber daya alam, maka dia harus dikuasai penuh oleh negara, karena mandat konstitusionalnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk diperdagangkan, tetapi untuk memberikan benefit kepada seluruh rakyat. Padahal kita tahu barang-barang atau sumber daya alam ini mahal-mahal, bisa menghasilkan devisa. Tapi yang jelas, kalaupun mau dijual dulu misalnya, atau diolah dulu dan lain sebagainya, pastikan bahwa itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, perspektif inilah yang menurut saya paling tidak akan kompatibel kalau Pertamina melalui subholding diprivatisasi. Karena akan berbeda kepentingan antara kepentingan rakyat, ya, yang mempercayakan kepada negara pengelolaan resources tersebut untuk kepentingan mereka, dengan kepentingan para investor, pemilik modal yang maunya untung. Dari sini saja akan conflicting. Jadi ke depan kalau kita bikin roadmap tentang BUMN, kita harus pisahkan mana BUMN yang mengelola sumber daya alam, mana BUMN yang tidak mengelola sumber daya alam. Barangkali yang tidak mengelola sumber daya alam silahkan diprivatisasi, bahkan 100% sekalipun. Tapi yang mengelola sumber daya alam harus pastikan mana yang harus dikuasai 100%, mana yang barangkali bisa dijual sebagian saja, sebagai bentuk misalnya mencari dana murah dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, ini agak kompleks, tapi saya tertarik untuk menunggu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tafsir pasal 77 itu. Nanti ditampilkan ya, pasal 77 Undang-Undang BUMN, Undang-Undang 19 tahun 2003 itu. Nanti ditampilkan. Karena pasal 77 itulah yang akan menjadi kunci apakah subholdingisasi Pertamina adalah barang sah ataukah barang haram, konstitusional atau tidak konstitusional. Dan sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.